Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Timothy. Kita akan membahas tentang komponen penyusun jaringan. Dan kita akan membahas secara khusus tentang perangkat keras penyusun jaringan. Ada file server, workstation, hub, NIC, repeater, bridge, router, dan kabel. Pertama ada file server. File server berfungsi untuk mengontrol komunikasi dan informasi antara komponen jaringan. Biasanya terdiri atas komputer dengan kecepatan akses dan kartu jaringan yang tinggi. Terdapat sistem operasi jaringan, aplikasi, dan beberapa data yang diperlukan. Ini ada workstation. Itu seluruh komputer yang terhubung ke server. Biasanya terdiri atas kartu jaringan, informasi, aplikasi jaringan, dan kabel yang menghubungkan ke jaringan. Hampir semua jenis komputer dapat menjadi workstation. Berikutnya ada hub, yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat Ethernet bersama-sama dan menjadikannya terpindah sebagai segmen jaringan tunggal. Terus ada NIC, yaitu media untuk menghubungkan antara komputer dengan sebuah jaringan komputer. NIC adalah mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. NIC ini ialah suatu peralatan elektronik yang dibuat di sebuah papan PCB yang akan melaksanakan sebuah konversi sinyal sehingga sebuah workstation tersebut dapat mengirim serta juga menerima data dalam jaringan. Sering disebut juga dengan sebutan Ethernet card, atau sering juga disebut LAN card. Berikutnya ada repeater, alat yang berguna untuk menguatkan sinyal. Secara bahasa, repeater berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengulangan. Definisi repeater yaitu suatu alat untuk perangkat yang mempunyai fungsi menyebarkan jangkauan sinyal. Sinyal Wi-Fi yang belum terjangkau oleh sinyal dari server, yang mana tujuan hal itu adalah untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Untuk memenuhi hal tersebut, repeater dibuat menjadi dua alat, yakni sebagai client dan sebagai access point atau penyebar. Ini ada bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk dilakukannya koneksi jaringan komputer semisal internet dengan fast Ethernet. Alat ini atau bridge ini melakukan pekerjaannya di dalam data link menggunakan layer model OSI (Open System Interconnection). Makanya bridge sangat dimungkinkan untuk bisa menghubungkan jaringan komputer yang menggunakan transmission mode atau medium access control yang tidak sama atau berbeda-beda. Dan dia berfungsi seperti istilahnya jembatan. Berikut ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Proses koneksi tersebut yaitu dengan mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis maupun dengan DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Fungsi lain dari router biasanya untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti bridge. Dan fungsi lainnya juga ada menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line. Berikut ada kabel. Kabel terdiri dari kabel koaksial, twisted pair, dan kabel fiber optik. Pertama kita akan membahas tentang kabel koaksial. Kabel ini biasanya terdapat dua pengantar. Salah satu pengantar berada di tengah kabel, sedangkan pengantar lainnya dikelilingi dengan pengantar lainnya dengan pola seperti melingkar. Prinsip dari kabel koaksial ini ialah mengantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber menuju tujuan yang diinginkan. Tapi karena kabel ini sudah mulai ditinggalkan karena selalu menggunakan konektor benci yang sudah sulit ditemukan. Kedua ada twisted pair. Twisted pair itu terbagi dua, ada kabel UTP dan STP. Kabel jaringan terdiri dari beberapa kabel berpasangan, sama halnya dengan jenis kabel koaksial. Prinsip kerja dari kabel twisted pair ini
ialah mengantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber. Kabel twisted pair memiliki dua jenis kan. Satu STP. STP ini bentuknya itu memiliki pembungkus yang berbahan dasar aluminium foil dan materialnya ini dapat mengurangi gangguan elektrik. Dan sedangkan kalau UTP, kabel yang di dalamnya terdapat 4 pasang kabel, hampir sama dengan kabel telepon. Kabel twisted pair dapat terjangkau hingga 100 meter, tidak lebih dari jarak tersebut. Untuk kecepatannya ada macam-macam, mulai dari 10 MB per second hingga sampai 10.000 MB per second. Nah, UTP ini dalam pengkabelannya ada straight dan cross. Nah, standar yang sudah ditetapkan untuk masalah pengkabelan ini ada EIA, strip TIA 568A dan EIA, strip TIA 568B. Kabel straight ialah istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya, bisa EIA TIA 568A atau EIA strip TIA 568B. Pada kedua ujung kabel sederhananya, urutan warna pada kedua ujung kabel sama. Pada kabel straight, pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1 pada ujung lainnya. Pin 2 terhubung ke pin 2 dan seterusnya. Jadi, ketika PC mengirim data pada pin 1 dan 2 lewat kabel straight ke switch menerima data pada pin 1 dan 2. Kemudian kabel switch biasanya menghubungkan komputer ke port biasa di switch, menghubungkan komputer ke port LAN, menghubungkan port WAN router ke port LAN modem, dan lainnya. Kabel cross atau crossover menggunakan EIA atau TIA 568A pada salah satu ujung kabelnya, yaitu pada gambar pin 1 dan pin 2 di ujung A terhubung ke pin 3 dan 6. Begitu pula dengan pin 1 dan 2 di ujung. Untuk mengenali kabel apakah crossover atau straight dengan hanya melihat satu ujung kabelnya, biasanya urutan warnanya di pin pertama itu ada putih hijau, maka kabel tersebut ialah crossover. Dari situ kita bisa melihat dia kabel jenis apa. Dan yang terakhir, kabel itu memiliki jenis namanya fiber optic. Untuk jenis kabel jaringan yang ini menggunakan material tembaga supaya media pengantarnya lebih ringan. Kabel ini berbahan dasar serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut kita. Karena berbahan dasar kaca, tentu saja sinyal yang dikirimkan melalui fiber optik merupakan cahaya, sehingga tidak heran jika kita mendapatkan sinyal yang kencang kalau kita menggunakan kabel berbahan dasar fiber optik. Namun, kekurangan dari kabel ini ialah susahnya ditekuk, karena jika ditekuk, maka kaca yang ada di dalam kabel akan pecah dan mengganggu sinyal yang datang. Teman-teman, sekian dulu penjelasan singkat tentang komponen penyusun jaringan dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pengkabelan metode straight yang telah kita bahas tadi sebelumnya. Pertama kita potong dulu kabel UTP-nya yang bagian luar, oke. Kemudian kita buang saja ya pelindungnya atau jacknya. Nah, setelah itu kita susun dulu gulungan-gulungan kabelnya. Kemudian kita buka dari ikatan-ikatannya. Oke. Nah, urutan yang pertama ialah hijau belang atau hijau putih, ya sama saja. Kemudian hijau, kemudian orange belang atau orange putih, kemudian biru, kemudian biru belang, orange, coklat belang, dan coklat. Nah,
karena ini simulator, jadi kita harus lepaskan juga. Kalau dalam aslinya tidak apa-apa berantakan gitu, tapi tidak akan mempengaruhi, cuma mempengaruhi panjang kabel saja. Setelah dirasa presisi, kita ambil konektor RJ45 nya, kita masukin kabel-kabelnya. Oke, nah kalau begini kita crimping dengan tang crimp. Oke, setelah selesai, untuk mengecek apakah kabel kita telah terpasang dengan baik, kita menggunakan LAN tester. Ini testernya, dan kita cek. Nah, selamat, kita telah selesai memasang pengkabelan kabel straight dengan jenis EIA strip TIA 568A. Oke, teman-teman, sekian simulasi singkat pengkabelan UTP dengan metode straight dari saya. Terima kasih.